Ya di skip langsung. Tiba-tiba pagi aja, kakak Wang sudah pergi ya. Selimut ini cukup dingin, berarti dia sudah kembali sejak lama. Wang Bin pun kembali ke masa asalnya. Kau kemana kemarin, Wang Bin? Beberapa orang mengatakan ayo mencarimu kemana-mana. Aku tahu, jadi aku langsung mencari tempat untuk bersembunyi. Sekarang aku sedang akan mencari dia. Jadi kau sengaja menggantung dia. Aku sengaja menggantung dia. Tentu saja dia sekarang harus membayar bunga lebih dari 1 miliar untuk mengambil keuntungan. Wang Bin pun yang masih punya masalah dengan beberapa keluarga. Ngomong-ngomong, aku meminta kalian untuk memeriksa apa yang terjadi dengan Nona Ling dan dinasti Tinsha. Membicarakan ini sangat menakutkan. Aku mencari detektif swasta terkenal dan beberapa teman. Saat mereka mendengar nama Madam Ling, mereka tidak berani menerima misi ini. Sepertinya wanita itu bukan wanita biasa. Ayo kita bicarakan saat kita bertemu di grup. Wang Bin pun tiba di suatu gedung. Presiden Wang, Presiden Li sudah menunggumu. Tunjukkan jalannya, kata Wang Bin. Silahkan masuk Tuan Wang. Aku selalu ingin bekerja sama denganmu saat kita terakhir kali bertemu. Melihat orang-orang mencariku, sepertinya Tuan Li terlalu bersemangat. Jadi apa yang kau setujui? Terlepas dari jatah sahammu, tidak ada masalah. Aku sudah memerintahkan anak buah untuk menyimpan kontrak dan notaris dan ini. Presiden Li memang luar biasa. Aku tak mungkin dia terkena umpan dengan semudah ini. Aku selalu berpikir ini tidak akan mudah. Apa yang biasa kau lakukan, Xiao Bin? Saudara Bin. Lalu tiba-tiba saja ada seseorang menutup mata Wang Bin. Tebak siapa aku? Wang Bin yang kaget langsung memegang tangannya. Sudah cukup. Dia melemparkannya. Kakak, apa yang kau lakukan, Saudara Bin? Tunggu dulu, kupikir tadi dia adalah. Wang Bin yang panik tiba-tiba langsung menangkap wanita itu. Wah, kemampuan yang sangat hebat, kata si Bos Lee. Ternyata dia juga belajar bela diri. Apa aku menakutimu, cantik? Kata Wang Bin. Si wanita itu yang takut. Kau sangat jahat. Aku cuma mau bermain denganmu, tapi kau malah melemparku. Sambil mendekatkan bapaunya ke arah bapak Wang Bin. Jangan takut, jangan takut. Hahaha. Lalu tiba-tiba saja seseorang menginterupsi. Pangeran ini sangat berbakat. Bagus sekali. Siapa dia? Dia adalah ayahku, ketua grup yang akan menjadi partner kita. Dia adalah Wang Bin, perkenalkan ayah. Pangeran ini bukan cuma tampannya dia, tapi juga sangat berbakat dalam bela diri. Orang tuaku adalah yang terbaik, ditemani oleh banyak gadis muda. Kau tahu caranya memuji pangeran? Hahaha. Dia dilihat dari tulang tanganmu, kau adalah naga dan penis di antara orang-orang yang sangat mahal. Entah apa maksudnya. Aku cuma percaya pada sains. Kudengar kau mudah mempesona pelangi di rumah lelang. Sepertinya kita benar-benar mirip, kata si kakek. Dia dulu adalah seorang model. Bagaimana menurutmu? Itu Ziki dan Biksha. Keduanya adalah model pakaian dalam. Bagaimana menurutmu? Kalau kau suka, kau bisa mengambil satu. Sepertinya orang tua ini mau mencobaku. Tuan Li, sepertinya kau meremehkanku. Kenapa kau bicara begitu? Kata si kakek sambil bingung. Dia pun berbisik. Hei, bukan kau mengatakan anak ini adalah orang yang mesum? Tidak mungkin, aku salah, kata si Bos Li. Namun Wang Bin menyela. Satu saja tidak cukup. Aku mau ketiganya, aku mau semuanya, kata si Wang Bin. Hahaha, selama kau tidak masalah, selama kau suka, silahkan ambil. Kau akan membawa kami kemana, pangeran? Kata wanita-wanita itu. Aku tidak menyangka nafsunya sangat besar, kata si Bos Lee. Apa kau yakin dia dan Lisua tidak berngacau? Sambil berbisik si ayah. Tidak perlu takut, siapa juga yang mau menggunakan 25 triliun untuk bercanda. Kalian mau ke vilaku? Kata Wang Bin. Awas tak kena umpan, biar ku coba dia lagi nanti. Ku dengar kau punya dendam dengan Li Xinghua. Ya itu sedikit, kata Wang Bin. Ini adalah sebuah kebetulan, dia juga memiliki masalah dengan kami. Aku tidak memperhatikan dia, jadi kenapa aku harus menghukum dia? Kalau kau mau berurusan dengan dia, aku akan senang melakukannya. Orang ini pasti sangat kuat dan takut pada Li Xinghua. Sebenarnya, aku punya rencana untuk mengalahkan psikologinya. Apa itu? Kata Wang Bin. Tapi kalau kau bisa melakukannya, kau tidak perlu takut, kata si kakek. Lalu sebuah monitor pun muncul. Apa yang mau dia tunjukkan padaku? Terlihat dalam gambar seorang diikat sambil ditutup matanya. Siapa wanita itu? Kata Wang Bin. Dia adalah mantan istriku, kata si Bos Lee. Benar, wanita kesukaan Li Xinghua. Apa ini video sebelum kematiannya? Kenapa? Lalu tiba-tiba saja seorang muncul dengan menggunakan penutup muka. Halo, lepaskan aku bisa memberimu uang.
Wah, old iron rasanya sangat hebat. Kenapa kau membiarkan orang lain menyentuh istrimu, kata Wang Bin. Hati wanita itu tidak bersamaku. Dia tidak pernah bisa melakukan Ling Xinghua. Semenjak aku membunuh ayahnya, dia tidak menyadari ada yang salah. Mengumpulkan celah kami sementara berpura-pura tidak tahu. Apa mungkin kami melepaskan dia, kata si kakek. Karena dia sangat lancang, jadi ini adalah hal yang pantas untuknya. Wang Bin pun yang merasa kesal. Sialan, mereka sangat santai mengatakan dan mengutuk membunuh orang. Apa mereka manusia? Lalu, ayo kita gangbang dia, hahaha. Yang lain pun panik melihat video itu. Selamatkan aku, Li Xinghua. Tidak. Wang Bin pun merasa geram, menggertakkan gigi dan mengepalkan tangan. Sampah-sampah ini, lihat saja nanti. Aku tahu kau mengenal anakku, kata si kakek. Maka seharusnya kau juga tahu kekuatan di belakang kami, dan kau juga akan lebih berwarna saat bekerja sama dengan kami. Apa kau pernah memikirkan ini? Ayah Li, pacar pertamaku direbut oleh anakmu. Aku tidak akan pernah melupakan penghinaan ini. Aku tidak peduli dengan cinta. Aku cuma mau uang, kata Wang Bin. Lalu Wang Bin pun yang tidak terima diancam oleh si kakek Li, dia berkata, aku bisa melihat ini sebagai kesempatan langka bagi kalian. Jangan bodoh, kakek. Kalau kalian tidak bisa membantuku menggandakan uang yang terbuang sebelumnya, aku berjanji kalian berdua akan mati mengenaskan, kata Wang Bin. Dan setelah aku ditepuk olehnya, aku merasa tidak nyaman, kata si kakek. Wang Bin, tunggu, ayahku cuma, sambil berkata panik. Aku akan bawa mereka, kata Wang Bin. Dapatkan kontrak dan pengacaranya, kita akan tanda tangani besok. Syukurlah, oke, bagus kalau begitu. Tuan Li, oh iya, kata si kakek. Apa kau bisa mengirimkan salinan video itu agar aku bersemangat saat bertarung nanti malam, kata Wang Bin. Anak ini benar-benar gila, kata si kakek. Selama ini aku berjalan dengan baik, kita pasti akan menyingkirkan nona Ling gila itu, kata si Bos Li. Lalu semalam pun tiba. Setelah Wang Bin berurusan dengan 3 wanita itu, Wang Bin menelepon seseorang. Apa kau melihat video itu, Xinghua? Ya, aku melihatnya, sambil bergetar dia berkata. Jangan biarkan aku pergi, haha. Berdiri dan rubah posisimu, kata Wang Bin. Selama kau suka, aku bisa langsung membunuh mereka, Wang Bin berkata begitu. Tidak. Kalau begini masalahnya, usaha kita akan sia-sia. Terlalu murah untuk membunuh mereka seperti itu. Kematian hanya harga yang murah jika mereka dibiarkan seperti itu, kata Xinghua. Aku mengerti maksudmu, jangan khawatir, dendamnya pasti akan terbalaskan, kata Wang Bin. Balas mereka harus mati, kata Xinghua sambil kesal dan menangis. Wang Bin merasa kasihan pada Xinghua. Xinghua pun hanya bisa termenung dan terduduk. Dia sambil mengatakan, Xinghua di mana, tolong aku, sambil terdengar dalam suara rekaman itu. Xinghua, Liao, aku harus menyiksamu, Xinghua berteriak. Sialan kau harus mati kau, kata Xinghua. Lalu pagi pun caang, Wang Bin pun menandatangani kontrak perjanjian bersama Bos Li dan si Patua Li. Selamat kepada kalian bertiga, prosedurnya akan kutangani, kata si pengacara. 2 Presiden Li, tolong jaga aku ke depannya, kata Wang Bin. Tolong buka matamu, pangeran, nama kita akan segera muncul di daftar orang terkaya di dunia, hahaha. Rencanaku berjalan lancar selama ini dipublikasi. Kau pasti akan bisa mendapatkan kembali modal pembelian tanah itu, kata si Bos Li. Ketiga bos, biar aku yang mengurus sahamnya saat itu terjadi, kata si pengacara. Oke, karena bisnisnya sudah selesai, kenapa kita tidak pergi bersenang-senang? Pangeran, aku sudah menyiapkan kapal pesiar untukmu. Bagaimana kalau kita ke sana, kata si Bos Li. Namun seseorang menginterupsi. Terlihat 3 pria berkacamata. 2 di antaranya adalah orang yang pernah ditembak sama Wang Bin dan si botak yang pernah dipukuli sama Wang Bin dan si kakek guru. Liao, aku meneleponmu banyak sekali, tapi tidak kau jawab, brengsek kau. Black Dog. Ya, ternyata mereka ada si Black Dog. Kenapa kau kemari? Aku sedang ada urusan, kata si Bos Li. Madam Ling ingin memintaku mendatangimu. Brother, gue sangat pandai bercanda. Ayo kita menemui Madam Ling sekarang, kata si kakek. Ketika mereka mendengar nama Madam Ling, mereka langsung terdiam. Siapa sebenarnya orang Madam Ling ini, kata Wang Bin dalam hatinya. Bukannya kau mengatakan kita akan pergi ke kapal pesiar untuk perayaan, kata Wang Bin.
kata si kakek ini itu sambil gugup dia menjawab. Pangeran, ada orang yang bernama Madam Ling, jadi kami tidak boleh menghiraukannya. Ayo kita pergi lain kali saja. Dia akan ikut dengan kita, kata si itu orang itu. Sepertinya aku menarik perhatian Madam Ling, kata Wang Bin dalam hati. Aku bahkan tidak tahu siapa Madam Ling, jadi kenapa aku harus mendengarkanmu, kata Wang Bin. Hei sialan, berani kau berbicara begitu pada Black Tiger? Apa kau bosan hidup? Kau sudah lupa kepadamu, gendut? Aku ingat dia adalah Wang Bin. Ternyata saudara Wang ya rupanya. Kau bodoh gendut, kenapa kau memanggil dia saudara saat kita berbicara seperti ini? Nah, kau sudah terlaluan, kata si kacamata. Lihat apa yang kau katakan, kau masih muda. Lihat siapa jelas. Apa kau lupa denganku? Anak ini yang menghajarku, dan aku harus mendapat perawatan selama sebulan di rumah sakit gara-gara itu. Kakakku, dia sangat mengerikan, dia tidak mudah dihadapi, kata si kacamata. Masih ada. Aku tidak tahu kau punya sedikit masalah dengan mereka, tapi ini bukan hal yang untuk ditangani. Apa kau tidak mau ada masalah karena Madam Lee ingin melihatmu pergi? Ayo kita makan bersama-sama, kata Bos Lee. Kami sudah tahu tentangmu, Wang Bin. Madam Ling tidak bermaksud mempermalukanmu. Dia hanya ingin menanyaimu sesuatu, kata si bosku. Kalau Madam Ling tidak memerintahkanku untuk bersikap sopan, aku sangat ingin mengoyak mulutmu, kata si bosku. Hai, kedamaian itu hal terpenting, kata si kakek Lee. Semua ini adalah kantor pengacara. Kalau kalian punya masalah, tolong bicarakan di luar, kata pengacara yang panik. Aku merasakan kemampuan membunuh dalam dirinya. Aku harus hati-hati, kata Wang Bin. Madam Ling mengatakan kalau kau tidak mau datang, kau bisa menanyakan nama belakang pada Liao. Apa hubungannya nama belakang kau? Apa kau mengenal orang dengan Ling Guang, Wang Bin? Nama belakang Ling ada Li. Nama belakangnya apa? Nama belakangnya sama dengan Master Li. Sepertinya dia juga bermarga Li. Apa dia punya hubungan dengan Master? Sambil membayangkan muka si Master, kata Wang Bin. Kalau begitu aku akan pergi dengan kalian. Saudara Wang setuju untuk pergi. Ayo kita pergi sekarang. Lalu mereka pun pergi. Betapa mengerikannya Madam Liao ini. Sepertinya dia sangat takut padanya. Wang Bin, kau tidak tahu betapa mengerikannya Madam Ling. Dia bukan orang yang mudah ditangani, kata si Bos Lee. Saat masih muda dia menikahi Ling Hu, ketua geng Black Tiger. Tapi Ling Hu terbunuh oleh musuhnya, dan tidak lama kemudian dia menjadi ketuanya. Tapi Ling Hu terbunuh oleh musuhnya, dan industri di Basong merubah industri menjadi positif dengan cepat dengan Black Tiger sebagai geng terbesar. Sebagai hasilnya dia mengumpulkan banyak kekayaan dan bekerja sama dengan geng internasional membangun bank di dunia bawah. Saat seorang pebisnis seperti kita putus asa, dia adalah bantuan yang dapat diandalkan. Tapi kalau kita berani membuat trik di depannya, maka kita akan mati. Orang yang tadi yang kau bicara denganmu adalah aku takut kau tergeletak di tanah nanti jika kau melawannya, Wang Bin. Haha, kupikir tidak begitu, kata si Wang Bin. Aku tidak percaya akan bertemu di sini. Apa Madam Ling akan makan malam denganku? Liao, kenapa semakin gelap, semakin masuk? Suasana di sini sangat aneh. Kita bisa mati di sini, sambil berbisik Wang Bin. Setiap kali aku bertemu Nona Ling di tempat yang berbeda, ini pertama kalinya aku kemari, kata si bos Liao. Duduk dan tunggu di sini. Mereka pun sampai di ruang perjamuan. Madam Ling sedang mengurus beberapa hal. Lalu terlihat ada seorang yang berlutut. Kenapa dia berlutut, kata Wang Bin. Aku samar-samar melihat sosok perempuan. Itu pasti Nona Ling, kan? Kata Wang Bin. Madam, aku tergoda dengan setan. Tolong maafkan aku. Kau seharusnya tahu aku paling benci orang yang tidak menepati janji, kata si Madam. Tolong selamatkan aku akan melakukan apapun. Menyelamatkanmu? Seorang pebisnis serius, kau harus mengembalikan uangnya sebagai hukuman. Apa perintahmu, Madam, kata si Guo. Aku harus membuat dia mengingat, kata si Madam. Aku tahu caranya. Saudara, tolong ampuni aku, kata si Guo. Jangan tunggu. Dia pun, si Guo pun mengambil tangannya dan mengambil pisau di belakang punggungnya. Lalu tanpa basa-basi dia menebas tangannya, kecelak. Ya, Wang Bin yang melihat itu berkata, mereka sangat keji. Bersihkan, jangan nodai tempatku. Ya Madam, kalian berdua seret dia. Apa perintahmu? Sementara itu, Bos Lee yang ketakutan. Ku dengar kau para anggota luar sudah bergabung untuk mengumpulkan dana dan go public, benar kan? Dia Madam Ling. Dia benar-benar cantik, kata Wang Bin. Karena kau mencari orang untuk bekerja sama, kenapa kau tidak mencariku, kata Madam Ling.
Madam Ling ini terlihat luar biasa. Mereka perlahan aku mengerti. Bagaimanapun go public terlalu beresiko. Aku tidak mau meminjam uang dari istri seorang mafia, kata Bosley. Aku tidak cemas, kau belum tahu mau aku membuatnya bagaimana kan? Aku cuma tidak mengerti karena ada bisnis yang bagus, kata Madam Ling. Kenapa kau tidak menghubungi? Apa kau pikir aku tidak pantas, kata si Madam. Aku tidak bermaksud begitu, Madam Ling. Sebenarnya kami bermaksud untuk memberitahumu saat semuanya siap, kata si kakek. Ini belum terlambat untukmu menjadi pemegang saham kami. Kami sudah menyiapkan 30% untukmu. Kita sudah lama bekerja, apakah kau harus tidak percaya pada kami, kata si kakek. Apa kau pikir aku tidak tahu siapa kau? Orang tua. Mau aku percaya padamu? Jangan mimpi, makan saja makanan yang ada di panci itu. Jangan sisakan apapun, kata si Madam Ling. Apa? Ternyata mereka disuruh makan tangan yang tadi baru dipotong. Kenapa? Kau tidak bisa memakannya? Kata si Madam. Tentu saja aku bisa, Madam Ling. Tanpa ragu-ragu si kakek pun memakan makanan sup itu. Sangat patuh mereka, biar dua tidak berani melawannya. Rasanya tidak buruk, tapi ini tidak dimasak dengan baik, kata si kakek. Tidak masalah, aku akan mencairkan saham 30%mu saat aku kembali. Sialan, suatu hari aku akan menginjak kepalamu, dalam hati si Bosley. Apa kau bercanda? Aku tidak setuju. Menurutku paling banyak kau hanya bisa mendapatkan 5%. Ternyata itu adalah Wang Bin yang menyela obrolan mereka, dan itu tidak bisa dikurangi dari sahamku. Apa kau gila, Wang Bin, berani bicara seperti itu kepada Madam Lim? Dia tidak tahu apapun tentang Madam Lim, kata si kakek. Dia tidak tahu aturannya, tolong biarkan dia pergi, Madam. Kalian ayah dan anak, keluarlah. Aku punya sesuatu yang dibicarakan dengan anak ini, kata Madam Ling. Aku juga mau menanyaimu sesuatu, kata Wang Bin. Kau sangat berani. Apa mereka tidak memberitahu siapa aku? Aku tidak akan datang jika aku tidak tahu siapa kau, kata Wang Bin. Mereka mengatakan namamu adalah Li, dan itu masih misterius. Apa hubunganmu dengan masterku, Black Dog? Langsung si Black Dog pun, si Hugo pun menendang ke arah Wang Bin, dan Wang Bin yang terkejut sangat cepat. Aku bahkan tidak bergerak dan bisa bereaksi. Dia pun menendang dada Wang Bin. Wang Bin terdorong ke belakang. Sialan, dia menendangku sangat keras. Untungnya aku punya perlindungan virus, kata Wang Bin. Tapi ini masih sakit. Aku bisa merasakan organ dalamku hancur, kata Wang Bin. Kalau dia menendang orang biasa, orang itu pasti akan mati. Dia bukan cuma menghancurkannya, tapi membuat dindingnya retak. Black Dog ini tidak mudah ditangani. Dia pasti yang terhebat. Walaupun mereka semua menggunakan teknik kaki, gadis itu tidak bisa dibandingkan dengannya, sambil membayangkan si Dr. Zhu. Black Dog adalah fighter terbaikku, kata Madam Ling. Kau harus mengalahkan dia sebelum menanyaiku. Madam, dia sedikit berkemampuan. Dia masih bisa berdiri dan tegak setelah ku tendang seperti itu. Lalu keluarkan semua kemampuannya dan lihat seperti apa dia, kata si Madam Ling. Oke, baiklah, silahkan maju. Ike. Lalu mereka pun berdua bertarung. Si Black Dog menendang Wang Bin dan ditahan oleh Wang Bin. Sialan, aku harus cepat berpikir agar aku tidak dipojokkan, kata Wang Bin. Namun si Black Dog pun mengeluarkan Gatling Kick. Gomu no, Gatling Kick. Wang Bin pun mengeluarkan pertahanannya, Gatling Armor. Cah. Sangat sulit untuk menahannya. Kalau ini berlanjut, aku tidak akan punya tenaga untuk melawan balik, kata Wang Bin. Lalu saat dia berputar, kenapa dia tidak menjaga jarak untuk berbalik? Teknik apa ini? Lalu tiba-tiba saja dia menggunakan kakinya untuk menendang perut Wang Bin. Kupikir dia memiliki sesuatu yang menarik, tapi rupanya dia biasa saja, kata si Black Dog. Ini sudah selesai, nah. Namun saat si Black Dog berbalik, dia terkejut akan sesuatu. Apa? Rupanya Wang Bin mengeluarkan jurus Tai Chi-nya. Kau meremehkanku. Semua seranganmu akan mengalir ke laut di depan Tai Chi-ku ini. Madam Ling yang melihat itu dengan senang. Tai Chi, dia benar-benar pewaris orang tua itu. Lalu Wang Bin pun mengeluarkan jurusnya dan memutar si Black Dog. Rasakan itu. Si Black Dog terhempas. Lalu Wang Bin pun berpose seperti ahli kungfu yang sering kita lihat. Tidak perlu untuk melanjutkan pertarungan ini, Madam Ling. Anak muda, tidak bisa orang banyak menarik perhatian orang tua ini. Kau adalah yang kedua. Sepertinya dia sangat menyukaimu. Kau manggil masterku orang tua, aku anaknya. Anaknya? Tidak mungkin. Aku pikir dia itu seorang panti jompo biasa. Kupikir setidaknya kau harus berusia 20 tahun untuk berpikir dia kakekmu, kan? Berarti kau 40 tahun.
40 tahun, sebenarnya aku 46. Apa? Itu berarti kau 20 tahun beda denganku. Kelihatan tidak seperti itu. Black Dog, apa kau pikir kau sangat sopan? Sekarang karena semua orang sudah tahu siapa dirimu, tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Madam Ling adalah master, anak master. Aku harus manggilnya senior, bukan? Aku tidak bohong. Jadi aku tidak harus berhati-hati, kata si Wang Bin. Tidak, itu bukan masalahnya. Kau bisa memanggil apapun yang kau suka. Kau pasti tahu sifat ayahku. Kau bisa tetap bekerja sama dengan mereka. Kau pun punya rencana lain, bukan? Kata si Madam Ling. Selama mereka bisa membantuku menghasilkan uang, aku tidak peduli sifat mereka. Bagaimana denganmu? Apa kau tidak ingin bekerja sama dengan mereka? Bisakah aku mempercayaimu? Kata Wang Bin. Aku tidak tahu betapa tingginya bumi. Kalau aku mengganti orang lain, aku pasti akan meledak, kata si Madam. Aku seorang pebisnis, aku melakukan bisnis dengan siapapun. Selama mereka bisa membantuku menghasilkan uang, tidak masalah. Kau seekor kucing, anjing, tikus, ataupun semuanya. Aku tidak peduli. Bagaimana? Apa aku memprovokasimu? Ini bukan provokasi, kata Wang Bin. Ini adalah sebuah pengingat. Aku mempunyai 2 ayah dan anak di kota. Kalau kau mempercayaiku, tolong jangan ganggu mereka, kata Wang Bin. Apa? Kau akan menembak mereka? Kau akan terluka karena uang yang mereka pinjam dariku, kata si Madam. Aku akan bayar uang 3 kali lipat yang mereka pinjamkan. Tapi kalau kau bersikeras untuk membeli saham itu, kau akan kehilangan lebih, Madam.